dan takkan mampu bersikusi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Dan bersama. Khusus Bapak Ibu sudah kasih selamat sore. Kita ambil ada di ujung rangkaian pena dari Kristus Yesus yang depan akan kita genapi di 9 kali yang kita merayakan. Dan untuk itu marilah kita mendengar sabda Tuhan yang mengatakan bahwa di mana katamu berada, hatimu berada. Di mana harta kita yang manis susu kita cari, di sana hati kita pun berada. Harta kita yang paling mulia adalah kenalan akan Allah dan lupa putranya yang kita kenal Yesus Kristus. Maka dari itu marilah dengan hati kita mohon pengetahuan akan Allah itu agar tumbuh dalam kasihnya yang nyata. Mari kita berdoa. Secara khusus kita berdoa bagi keselamatan kekal bagi anak ini, putri dari Ibu Yuki, dari Palang Tuhan Ibu. Semoga Allah dengan mengambil segala kelemahannya dan dia pun pantas untuk menikmati pada kekal bersama Bapa di surga. Saudara-saudara yang terkasih, marilah dengan hati kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, agar kita pun pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Saya bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan
kaki-kaki hidup yang kekal. Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaan terhadap kami. Bila kami kebijaksanaan dan mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga. Dengan Tuhan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Ibu dalam Tuhan Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat 2 Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, karena banyak orang berpegang-pegang secara duniawi, aku tidak tahu jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh berkata, berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih baik. Aku lebih banyak lebih payah, lebih sering di dalam penjara, diderang di luar batas, kerap kali dalam bahaya. 5 kali aku susah orang yang setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didengar, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami haram akal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya tsunami. Bahaya dari pihak orang-orang yang buruk dan dari pihak orang-orang Tuhan yang buruk. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara aku. Aku banyak berjerih payah dan berkerja. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku paling berpegang, maka aku akan berpegang atas kelemahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Aku hendak menunjuk Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam hidupku. Karena Tuhan jiwaku megah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memanjurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala ketentaranku. Allah melepaskan orang benar
dari segala kesesakan. Tunjukkanlah pandangan kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu bersiku-siku. Orang yang terhindar ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakan. Tuhan bersamamu Dan bersama suci Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, janganlah kalian mengumpulkan harta bumi, lengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, lengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hari ini Injil yang kita renungkan dari Matius 6 ayat 23 sampai 12 sampai 23 berkisah tentang berbagi bukti, ajaran-ajaran teologis tentang kerajaan Allah dan bagaimana kita bersikapi menurutkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ada seorang alumni teologi evolusi dalam belajar di Malaysia dan SMP dengan nama Charles Darwin yang mengeluarkan teori bahwa ungkapan yang penting satu frasa survival of fittest. Kenapa manusia itu makhluk yang bisa terus bertahan? Kemudian bukan dinosaurus, badannya kemudian waktunya hilang dari peradaban. Jadi yang badannya gede tidak kenal peradaban. Tapi kalau kita renungkan rupanya yang bertahan dengan manusia karena rahmat ada misi. Dia memiliki sikap untuk bisa mempertahankan hidupnya dan keberadaan.
Salah satunya dengan menjadikan hidupnya aman. Hidupnya bisa dibuat menyesuaikan terhadap tantangan dan juga katakan apa yang menjadi sebuah prediksi juga terhadap tantangan yang mengancam hidupnya dan berlangsung hidupnya. Maka manusia dan instingnya bisa sungguh-sungguh menemukan keselamatan. Tetapi lama-lama manusia tidak hanya sekedar sebatas mencari keselamatan di dunia ini, dia pun menemukan yang paling tinggi. Satu teori lagi, evolusi tentang seorang manusia dari Prancis, nama Bernard Caban, misalnya mengatakan bahwa evolusi yang terakhir adalah evolusi spiritual. Manusia tidak sebatas menemukan keselamatan dari relasi dengan dunia, tetapi manusia menemukan relasi dengan Tuhan tidak batas, tanpa batas dan terjadi sampai keselamatan kekal. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, rupa-rupanya kita diberi insting, tapi juga akal budi. Sebagai ciptaan kita adalah makhluk yang paling mulia, milik cipta Allah. Lalu di manakah insting kita ketika kita mencari yang paling mulia? Tantangannya dalam bacaan ini yaitu pertanyaannya, Bapak Ibu mencari Tuhan atau mencari Tuhan? Di mana? Tuhan itu baru Tuhan. Boleh Bapak salah-salahnya. Karena dikatakan, tetapi mengubahkan bagimu harta di surga. Di surga mengalir tidak tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencuri. Karena di mana matamu berada, di situ pula hatimu berada. Kita diminta untuk tidak sekedar jatuh pada pencarian kita cuan akan harta duniawi yang mungkin bisa hilang tidak apa-apa, hanya demi keselamatan kita di dunia ini. Tetapi marilah mencari harta yang dikatakan harta surgawi, harta yang tidak habis, harta yang justru membuat kita semakin kaya akan relasi kita dan pencarian kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, katakan di mana kamu berada, disitulah hatimu berada. Dalam Direksi Nos artikel 32, Paus Fransiskus memberikan satu refleksi. Saya ulangi di sini. Hati Kristus yang melambangkan sumber terdalam dari kasihnya bagi kita adalah inti yang hidup dari watak awal Injil. Hatinya adalah asal mula iman kita, sumber yang meninggalkan dan menentukan iman sejati. Apakah kita renungkan bahwa kita itu sungguh-sungguh mencari demi kesenangan hati kita, kepuasan hati kita, atau kita sungguh-sungguh mencari asal mula iman kita dalam Yesus, hatinya yang Maha Kudus itu. Di atas artikel 23, Paus Fransiskus mengutip bahwa Kristus menunjukkan kedalaman kasihnya kepada kita bukan dengan kejelasan panjang lebar dengan hal-hal yang jauh kehidupan nyata, tetapi dari tindakan nyata. Kita dapat menyadari meskipun terkadang tidak mudah bagaimana dia melakukan setiap pribadi dalam interaksinya dengan orang lain. Sekarang kita beralih dalam uji tempat iman kita menjumpai kebenaran bahwa akan Direksi Nos masalah ini berarti dia adalah tidak perlu mendahului mencintai kita dibandingkan kita yang kemudian mencintai Tuhan. Injil mengatakan bahwa Yesus datang kepada orang yang punya Anda sendiri. Kata-kata ini merujuk pada diri kita, identitas kita, bahwa Tuhan memperlakukan kita itu sebagai miliknya yang paling mulia, miliknya yang paling berharga, miliknya yang dia jaga, miliknya yang disayangi oleh Tuhan, dan kita itu diperlakukan sebagai miliknya sendiri. Dan Tuhan tidak ingin agar kita hartanya itu hilang direbut oleh setan. Maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 15,
Aku tidak menuduh kamu hamba. Sebaliknya, Yesus mengatakan aku memilih dan engkau adalah sahabat. Relasi yang khas yang dimiliki satu antara yang lain. Relasi yang berharga. Yesus datang menemui kita, mendekatkan jarak. Dia menjadi dekat dengan kita dalam kehidupan saya dan juga sebagai imannya. Dia berkata, Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah bagian integral dari hidup kita. Tuhan yang menganggap kita sebagai anak-anak yang hilang, anak-anak yang lepas dari miliknya. Tetapi Tuhan senantiasa memiliki dari bagian dari kita. Dia adalah Allah yang memberikan nasi. Dia yang mengosong di dirinya dan mengambil tempat sebagai seorang hamba. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dari Injil yang kita renungkan hari ini, baiklah marilah kita merenungkan apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sungguh-sungguh memiliki orientasi yang mencari atas surga itu, atau kita hanya memuaskan kata menyewa kita. Karena lebih awal Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah mencintai kita dan menjadikan kita itu sebagai milik punyaan yang berharga. Apakah kita berani membalas dengan mengatakan dalam hati kita, Tuhan, bahwa milikku yang semata, tidak ada lain yang aku miliki selain Engkau. Dalam bacaan pertama, kita merenungkan bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan dari kata-kata yang sangat indah. Berkata, jika ada orang yang bersandung, tidakkah aku hancur oleh cita-cita? Jika aku bermegah, maka aku bermegah atas kelemahan ini. Rasul Paulus percaya bahwa bukan karena kesempurnaan hidupnya yang menjadikan dia berharga. Berkali-kali dia jatuh, berkali-kali jadi berat, berkali-kali mengalami kegagalan. Tetapi karena Tuhanlah hidupnya yang paling benar. Tuhanlah yang menjadi pegangan hidupnya, maka dia pun menjadi kuat. Jadi saudara-saudara terkasih, marilah dalam misi Yesus ini ternyata Tuhan Yesus adalah hidup yang paling berharga. Amin. Amin. Marilah biarkan buka kita, karena sungguh di hari ini mana kamu berada, semakin berada. Bukan begitu ya. Kalau kita menaruh segala sesuatu yang berharga itu, sekarang itu paling panik bukan kehilangan dompet, kehilangan HP. Karena ada kirisnya, ada semuanya file semua itu. Tapi mungkin harta kita paling berharga sekarang di HP. Tapi pernah tidak kita menyesali kita kehilangan satu momen dalam mekanisme mingguan. Saya tidak nyata dari sekali ini, lalu saya merasa saya kehilangan Tuhan, atau saya melewatkan satu doa dalam satu hari, doa harian, doa pribadi saya merasa kehilangan Tuhan. Semoga kehilangan ini mengingatkan kita bahwa mengenal Tuhan, relasi yang mendalamkan Tuhan adalah yang paling mudah akan kita berpaling kepada wanita Yesus. Kalau Bapak di surga yang bersyukur kepadamu dan mengutus putra Tuhan Yesus Kristus, Dia datang membawa hatinya yang tulus, hatinya yang direlakan untuk dikenal oleh kami seluruh umatnya. Semoga kami boleh mengisi hati kami dengan hati Yesus, hatinya yang mulia, yang diserahkan dalam penderitaan dan kesedihan, tetapi tetap memancarkan rahmat dan berkat bagi siapapun. Semoga harta kami mengenal kami akan hati Yesus,
menjadikan kami semakin berhati kepadamu. Kemudian berdoa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari kita siapkan hati kita akan mendoakan doa novena kepada Yesus. Bersama-sama. Ya Yesus, Engkau berkata, tinggallah maka kami berikan kepadamu, janganlah maka kamu akan mendapat. Berilah maka itu akan diberikan kepadamu. Dan berada aku memanggil Engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonan. Sama-sama. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku mohon dengan kami dan kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam nama-Mu, dengan cara kami akan berdiskusi untuk mengabulkan permohonan. Ya Yesus, Engkau berkata, kami tidak punya dosa, tetapi sabar kita dosa. Dengan cara kamu tidak mendapat berdiskusi, aku percaya bahwa permohonan kita akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa Kristusku akan menjadi lawan kalian bagi orang-orang yang berada. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu merupakan mukjizat. Pada siapa aku akan melakukan ini? Berkatalah mereka yang mengatakan, Yesus, aku mempersembahkan kepada Diri, penyakit ini, jiwa ini, permohonan ini, agar dapat apa yang tadi terjadi. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya kepadamu. Aku mempersembahkan diri di dalam Kau aku merasakan. Bapa kami yang di surga, Yesus
Jadi semua berkata jika engkau mengenal percaya jika engkau mengenal kenapa ada Tuhan ada tidak bisa selamat.
Dustalah semua dengan kebenaran agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jika dia serahkan hubungan bosan saja dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya sekali berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu." Demikian pula sudah berjalan mengambil piala. Setelah dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Bila piala darah adalah perjanjian baru dan kekal. Dia tumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Sambil menangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa kehidupan dan bilang selamat. Kami bersyukur sebab kami membawa daya dengan Engkau dan berbakti kepada kami. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ialah kemana dan berjalan dari kesempatan seluruh agar kami menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dan roh sekali kepada suci Deo, dan suku kami Antonius, serta semua pemain kami. Nyatakan nama kami Petri, yang hari ini kau panggil dari dunia yang kami. Dengan anak dia menjadi satu dengan kurang dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ialah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan kami. Jangan semua telah berpulang dalam iman dan terimalah mereka dalam percaya wajah kami. Kami mohon kasih dalam kami semua, agar kami mau terima dengan berbagai apa bersama-sama Tuhan Maria Bunda, sambil sembunyinya para rasul selama kehidupan masa hidup yang berkenan padamu. Semoga kami berkenan beserta memuji dan memuliakan Engkau dengan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dengan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Harus menyelamat kita dan berkati kita. Bapak. Yesus,
sudah meninggalkan seperti kami, supaya kami dapat oleh iman belas kasih-Mu, terbebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sampai nanti akan membahagiakan dan datang dalam kami Yesus Kristus. Selamat Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus mau bersama kepada Bapa kami tinggalkan bagi kami berikan kepada kami. Jangan menunjukkan dosa kami, tapi belajar berbincang dan bila kami damai dan kesatuan supaya berdengar, supaya hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama-mu Dan bersama Kristus kita sebut. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sahabat dan harta betapa baiknya Tuhan. Dia santapan jiwa dari dalam kemauan dosa. Maka berbagai dari dalam perjamuan dengan domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sudah sanggup menguasai kita dan mengangkat kita sebagai yang utama. Amin.
Mendoakan doa kepada Kudus Yesus. Allah berdoa, ya Tuhan, aku berdoa agar iman kepada kami tenang dan kesejahteraan dalam hidup. Biarlah menerima usaha
dari semua yang bersama dari kepadaku, selamat hidupku. Segala nafsu dari dalam hatiku, segala nafsu dari pikiran jahat, pengorbanan dalam hatiku, cinta kepada sesama, dan berharap kepadaku, mengajarkan hidupku, istimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari perkembangan, yang Tuhan dibimbinglah dari Tuhan dari keadaan Tuhan dan supaya Yesusku orang-orang yang dikasihi dari masih hidup maupun yang sudah meninggal yang menyebabkan kesiangan dalam kami hidup oleh kata mereka waktu mereka masih hidup sehingga kalau kalian makan mereka berkembang harusnya mereka Tuhan dan bawa mereka kepada kemuliaan sesuatu. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau menghidupkan kami dengan selamat surga-Mu. Bantulah kami dalam upaya dan kebahagiaan sesama, sampai akhirnya kami mengenal dan menikmati kebahagiaan yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Akan sebentar. Imam berkasih budi, imam, ekor, kur, ya, Kristina dan Miss juga tadi. Minggu depan tanggal 27 adalah hari-raya Hari Kudus Yesus dan juga mengenai novena 9 Jumat akan ada misa untuk novena hari raya itu, dan setelah misa ada aplikasi. Setelah itu akan ada bincang-bincang bincang asik-asik bersama Romo Atmo, dosen teologi dogmatik Universitas Katolik Parahyangan, akan datang di sini. Sebetulnya mau dibuka, tapi saya potong. Beliau pada bayarnya pakai ngobrol sedikit tentang resinos. Mungkin materinya hanya sebentar, tapi akan ada pertanyaan jawab. Mungkin hanya 1 jam atau 2 jam dan memaparkan itu bisa dijawab. Umat khususnya semua yang berdevosi yang dengan gabungan berdoa ini diundang datang sama-sama. Kebetulan juga hari itu adalah libur ya, tidak salah tanggal merah ya. Bagi yang benar datang menanti, tapi saya dalam luar. Sejauh ini belum ada rencana untuk ada makan-makan ya. Tapi kalau rencana itu ada makan tiba-tiba kita bersyukur sekali sebentar waktu akan ada snack setelah bisa dan betul bincang-bincang. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dalam menjalani novena Kudus Yesus sepanjang 9 hari yang akan kita jalani dan hari depan. Mari kita akhiri dengan mohon Tuhan. Tuhan bersama Dan bersama Roh. Semoga saudara-saudara sekalian yang kita, keluarga kita, orang kita doakan dan mendengarkan sini senantiasa dibimbing dan berkat dari Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terima kasih, bisa selesai. Syukur.